Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idhin na'imah lisa'yiha radiyah في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan pada Ustadz Adelar Prasetya yang sudah mentasmikan surah di hadapan kita semua. Mudah-mudahan mampu menyejukkan hati kita dan mudah-mudahan kita yang berada dalam ruangan Zoom ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua wali murid kami SDIT Askia 2. Insya Allah beberapa hari lagi Ananda kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan sekolah, yang mana pada awalnya kita rencanakan secara offline ya Bapak Ibu.
laksanakan secara offline, kita sudah susun jadwalnya sebagaimana dan lain sebagainya. Namun karena tidak diizinkan sama sekali oleh dinas, dikarenakan hari ini Kota Padang juga masuk sebagai kota PPKM mikro namanya ya, sehingga tidak diizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan secara offline seperti itu. Nah, namun apapun yang terjadi pada hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap bisa melaksanakan kegiatan meskipun dilaksanakan secara online nanti. Nah, namun ayah bunda, sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu SD Tiastia, kemudian sebelum kita lebih jauh menyampaikan schedule atau program selama masa pengenalan siswa nantinya, maka ada baiknya pada room ini kita perkenalkan kepada ayah bunda siapa-siapa saja yang ada di dalam ruangan Zoom meeting ini. Yang pertama sekali, kita perkenalan dulu ya bunda. Inilah kita di SD Askia. Yang pertama sekali Ustadz Riki Arman. Mana Ustadz Riki? Silakan Ustadz memperkenalkan diri secara singkat Ustadz. Ya. Ya, ini kepala sekolah kita ya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia kepala sekolah kita. Kemudian berikutnya Ustazah Nurdanela. Mana Ustazah Nurdanela? Ya, ini dia Ustazah Nurdanela. Ustazah Nurdanela ini merupakan wakil kurikulum SDIT Astia. Jadi segala hal terkait kurikulum sekolah, program sekolah, nanti Ustazah Nela yang menggawanginya. Kemudian di samping beliau ada Ustazah Musrida Ningsih namanya. Ustazah Musrida Ningsih. Silakan Zah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah koordinator bidang Quran terkait kualitas Quran di sekolah kita, program Quran di sekolah kita, mutu Quran di sekolah kita. Ini nanti Ustazah Musrida Ningsih yang menggawanginya. Beliau akrab disapa dengan Ustazah Nen. Kemudian berikutnya Ustadz Husni, silakan Ustadz. Ya. Ya, mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Ustadz Husni, koordinator bidang sarana dan prasarana di sekolah kita. Segala hal terkait fasilitas sekolah, mulai dari pengadaan kursi meja, kemudian lapangan, kemudian kamar mandi, musola dan lain sebagainya, maka Ustadz Husni yang diamanahkan sebagai koordinator di bidang sarana. Kemudian berikutnya saya sendiri bernama Ustadz Zahirin, tugas selama di Askia adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi segala hal terkait kesiswaan, mulai dari penerimaan siswa baru sampai ananda kita wisuda nantinya perpisahan. Nah, ini nanti gawenya bidang kesiswaan. Jadi mulai dari penerimaan siswa baru, kemudian pelaksanaan NPS, pelaksanaan mabit, pelaksanaan segala hal terkait dengan kegiatan kesiswaan. Nah, maka pusat nanti yang menggawanginya seperti itu. Termasuk nanti masalah prestasi anak, atau kalau ada anak yang berkasus dan lain sebagainya, nah, maka bidang kesiswaan lah yang akan menggawanginya seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita perkenalkan wali kelas anak kita. Wali kelas anak kita yang kelas 1 Arafah 1. Silakan, mana ustazahnya? Ah, ya ini dia. Aktifkan suaranya, Zah. Ah, ya, silakan Zafir. Iya. Ustaz Zafir, suaranya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia ayah bunda wali kelas anaknya di kelas 1 Arafah 1 ya Zah ya. Ya. Kemudian pendamping wali kelas. Jadi dalam satu kelas nanti ada 2 orang ustazahnya atau ustadznya. Nah, pendamping wali kelas silakan ustazah memperkenalkan diri. Ustazah Wela, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia pendamping wali kelas di kelas 1 Arafah 1, namanya Ustazah Wela Rumaiza. Selanjutnya kita perkenalkan wali kelas 1 Arafah 2. Silakan, mana ustazahnya? Kita cari dulu, ini dia. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Ustazah Maimunah SPD, wali kelas Ananda kita nanti di kelas 1 Arafah 2. Insya Allah energik ya, masih muda. Kemudian pendamping wali kelasnya Ustaz Ismail. Ustaz Ismail. Nah, ini dia Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia masih muda. Pendamping wali kelas Ananda kita di kelas 1 Arafah 2. Beliau juga mengajar PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Baik, Ustazah, itu sedikit perkenalan singkat dari kami sambil menunggu yang lain ya. Menunggu Bapak Ibu yang belum masuk ruangan Zoom kita. Nah, untuk agenda kita berikutnya, kita serahkan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan informasi sekaligus program sekolah SDIT Askia 2 Padang. Kepada Ustaz Riki Arman, kita persilahkan. Terima kasih Ustaz Zahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu tatap maya. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya kami sudah merancang dan merencanakan untuk tatap muka bersama Bapak Ibu dan keinginan kami memang seperti itu. Tapi Allah berkehendak lain. Hari ini sudah ada aturan dari pemerintah, kita tidak diizinkan untuk tatap muka, maka kita laksanakan dengan tatap maya seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi arti dari silaturahim kita bersama Bapak Ibu. Pertama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SDIT Askia 2. Mudah-mudahan kita berharap ke depan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik untuk peningkatan pola pendidikan anak-anak kita di sekolah kita ini.
Baik Bapak Ibu semuanya, ini kami perkenalkan sebentar, ini sudah diperkenalkan oleh Ustaz Zairin. Inilah tim unsur pimpinan dari SD Askia 2. Nanti Bapak Ibu dan anak-anak kami juga akan banyak berurusan dengan tim unsur pimpinan ini. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Ustaz Zairin sebagai wakil kesiswaan, Ustazah Nela sebagai kurikulum yang mengawangi seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah ini, baik mutu sekolah di bawah beliau. Dan ini Ustazah Ningsih, beliau koordinator Al-Quran, yang juga bagaimana mutu Al-Quran ke depannya, beliau juga yang akan, Bapak Ibu akan banyak juga berkoordinasi dengan Ustazah Ningsih ini nantinya, tentang perkembangan Al-Quran anak-anak kita. Dan ini Ustaz Usni, bagian sarana. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui, bahwa dari tujuan pendidikan kita itu adalah bagaimana mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, seperti pasal 3 Undang-Undang 2020. Ini adalah tujuan yang sangat mulia, yang cukup sangat berat, yang harus kita bagaimana berusaha dan berkeras untuk mewujudkan hal ini. Ini tanggung jawab tidak hanya sekolah, tapi juga tanggung jawab kita keluarga dan orang tua. Tugas kita sangat besar dan tidak ringan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang sangat dari kita antara sekolah dengan orang tua nantinya. Maka kita tidak bisa melepaskan ini saja kepada orang tua, tidak juga bisa melepaskan ini tanggung jawab ini kepada sekolah saja, tapi adalah kerjasama antara ketiga unsur yang bisa nanti mengarahkan anak-anak kita kepada arah yang diinginkan dari tujuan pendidikan kita ini. Kita tidak menginginkan realita yang terjadi, bagaimana kita lihat dari kehidupan sehari-hari, generasi yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, generasi yang sangat mencemaskan kita. Dan ini pada saat ini sangat terjadi di lingkungan kita yang paling terdekat. Oleh karena itu, tujuan dari sekolah kita ini salah satunya itu adalah mewujudkan generasi yang cinta terhadap Al-Quran ini. Oleh karena ini, tujuan mulia ini tidak bisa dicapai oleh hanya sekolah saja, tapi ini butuh kerjasama dari kita bersama. Lanjut. Peringatan Allah dalam Al-Quran, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan benar. Dalam surah An-Nisa ayat 9. Ini tamparan bagi kita. Ini adalah sebuah motivasi yang sangat luar biasa dari Allah kepada kita. Bagaimana kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita ini. Dan ini yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, kita di SD Askia, bagaimana proses pendidikan nanti diarahkan pada tercapainya pembentukan karakter siswa yang memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, akal yang cerdas, berbadan sehat, cinta Al-Quran, berpikir positif, dan kreatif. Kita berharap dari kegiatan pembelajaran kita di sekolah ini, siswa bisa mendapatkan pendidikan umum yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Jadi nilai-nilai Islam ini bisa diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan pembelajaran yang akan disampaikan oleh ustadz-ustazah kita. Siswa mendapat pendidikan agama Islam secara teoritis dan aplikatif. Kita tidak hanya secara teori saja, tapi praktek untuk pembimbingan pada anak-anak ini juga kita lakukan di sekolah. Dapat mendapatkan bimbingan ibadah praktis, doa, salat, zikir, tata cara makan yang baik, minum yang baik, sesuai dengan adab-adab Islam. Inilah tugas berat yang akan kita lakukan pada anak-anak kita nantinya. Siswa dapat menyalurkan potensi dirinya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Siswa mendapat pelajaran dan bimbingan, cara baca dan menghafal Al-Quran secara tartil. Perkembangan bakat minat dan cerdas siswa dapat disalurkan dan diantisipasi sejak dini. Inilah yang akan bisa kita harapkan nanti setelah anak-anak kita lepas dari SD ini. Kita di sekolah tidak hanya sebagai melulu untuk pendidikan saja seperti yang diamanatkan tadi, tapi ini adalah ladang dakwah bagi kami guru, bagaimana bisa menjadikan anak-anak yang
cerdas, anak-anak yang diharapkan oleh agama, anak-anak yang bisa menjadi imamul muttaqin, seperti yang kita lantunkan dalam doa kita sehari-hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oleh karena itu, kami sebagai pendidik dan tenaga pendidikan tidak hanya sebagai tenaga pengajar, tapi juga murabbi, lebih luas dari itu. Bagaimana bisa menjatakan nanti bagaimana generasi yang rabbani yang kita inginkan dan menjadikan sekolah sebagai madrasah jannati, sekolah sebagai surgaku. Sehingga dari program-program yang akan kita buat nantinya betul-betul membuat anak-anak itu nyaman mereka berada di sekolah. Inilah yang akan kita usahakan bersama nantinya Bapak Ibu. Jadi guru kita tidak hanya cerdas secara intelektual, kita berharap tidak hanya mu'alim sebagai pengajar, tapi juga sebagai murabbi, cerdas spiritual yang akan bisa menyalurkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita. Mursyid dan juga cerdas emosi, kita berharap juga guru-guru SIT kita, guru-guru sekolah kita, memang kita siapkan bagaimana bisa memanage emosinya, sehingga tidak kita temukan di lapangan nanti ada guru-guru yang melempar anaknya pakai spidol ataupun yang lainnya. Ini memang jauh dari yang kita inginkan. Muadib, cerdas moral dan sosial. Mudarrib, cerdas kinestetik. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah mencoba melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru kita untuk mewujudkan betul-betul guru-guru kita tidak hanya sekedar mu'alim, tidak hanya sebagai tim pengajar yang hanya mengisi kognitif anak, tapi juga bagaimana akhlak dan karakter anak inilah yang akan kita utamakan nantinya. Nilai-nilai karakter yang diharapkan ada nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas seperti yang dijelaskan dalam sistem pendidikan nasional. Ini akan kita usahakan memang menjadi titik pokok dari sistem pengajaran kita di sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pendidikan karakter yang akan kita arahkan nantinya di sekolah itu tidak terlepas dari piramid emas ini. Adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua maupun dengan lingkungan masyarakat. Jadi sekolah tidak hanya berjalan sendiri, tapi perlu dukungan dari orang tua dan lingkungan anak sendiri. Sehingga dengan adanya kerjasama ini nanti menjadi tripusat pendidikan, kita berharap memang betul-betul generasi yang kita harapkan menjadi imam muttaqin nantinya, proses yang kita lakukan di sekolah, kegiatan yang kita laksanakan di sekolah, program apapun yang kita gejawantahkan dalam kegiatan kita di sekolah, itu didukung oleh orang tua maupun lingkungan nantinya. Sehingga kita berharap nanti generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21 bisa kita wujudkan bersama anak-anak yang punya karakter yang baik sesuai dengan nilai Al-Quran dan juga siap menghadapi tantangan masa depan. Ini visi kita Bapak Ibu, Qur'ani, berprestasi, bermaslahat, dan berbudaya lingkungan. Qur'ani ini anak-anak kita hafal Al-Quran seorang hafiz, mereka juga fasih membaca Al-Quran, dan juga nilai-nilai Al-Quran itu memang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini visi kita bersama, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang perlu kita budayakan bersama nantinya, dan kita usahakan betul-betul ketika anak kita tamat nanti di sekolah ini, mereka adalah orang yang hafiz Al-Quran, mempunyai Al-Quran dalam diri mereka, mereka juga cerdas dalam intelektual, berjiwa intelektual seperti itu, dan juga ada jiwa agama dan karakter yang mereka bawa nanti dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, misi kita di sekolah membiasakan tenaga pendidikan dan peserta didik berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi setiap proses yang kita lakukan di sekolah itu selalu dekat dengan Al-Quran. Baik dari kegiatan pembiasaan pagi sampai mereka pulang nanti, itu selalu diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran, baik dalam nilai-nilai pembelajarannya maupun menginteraksikan seluruh proses pembelajaran dengan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, membina peserta didik untuk berprestasi di bidang akademik dan membiasakan. Ini kita berharap setelah mereka kita godok di sekolah, kita latih di sekolah, kita biasakan di sekolah, kita lakukan pembinaan di sekolah, mereka juga bisa menebarkan nilai-nilai Islam ini di lingkungan sekitarnya. Sehingga anak-anak kita di Askia ini nantinya kita berharap mereka menjadi uswah, contoh teladan bagi lingkungan sekitarnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu selama ini kita selalu mendengar dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita, bahwa anak-anak kita malah mereka sendiri yang menegur orang tuanya
ketika orang tua tidak salat. Ini kan suatu membahagiakan bagi kita. Malah ada mereka di lingkungan mereka ada yang ucap-ucap kata kotor, mereka sendiri yang menegurnya. Dan di lingkungan sekitar pun mereka menjadi contoh bagi anak-anaknya. Yang kita berharap ini juga akan bisa kita wujudkan bersama. Ini tujuan dari sekolah kita Bapak Ibu, memiliki kemampuan baca, menghafal, memahami Al-Quran, melakukan islamisasi dalam setiap proses pembelajaran, apapun materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, selalu kita bingkai dengan nilai-nilai Islam, selalu kita bingkai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan setiap kegiatan pun, baik itu bertutur kata, berpakaian, berinteraksi, apapun kegiatan yang kita lakukan seluruh dalam di sekolah, dan proses itu juga akan diajak kerjasama nanti oleh orang tua, untuk menerapkan ini juga dalam kehidupan di rumah masing-masing. Lanjut. Setiap proses yang akan kita lakukan, kita akan memanfaatkan lingkungan sekitar kita sebagai media pembelajaran. Kita tidak hanya belajar di kelas saja, kita tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi seluruh yang bisa mengaitkan mereka, yang mendukung proses pembelajaran ini berhasil, itu akan kita gunakan dan akan dimanfaatkan oleh sekolah sebagai ajang media dan sarana pembelajaran kita kepada anak. Ini SKL kita Bapak Ibu. Akidah yang lurus, anak-anak memiliki akidah yang lurus, pemahaman akidah yang baik, bahwa Allah itu memang ahad, tempat berlindung kita adalah Allah, tempat minta tolong kita adalah Allah, kita tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Ini akan kita ajarkan dan kita latih kepada anak-anak kita. Ibadah yang benar, kita dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari akan selalu membina, mendampingi anak-anak kita bagaimana betul-betul pelaksanaan ibadah salat, pelaksanaan pembacaan Al-Quran selalu terpantau dan selalu dibiasakan oleh guru-guru kita. Akhlak yang mulia, memahami Al-Quran, mandiri, wawasan luas, dan terampil. Standar kompetisi lulusan kita. Memiliki akidah yang lurus, menghafal, memahami, dan mengimani rukun iman dan rukun Islam, menghafal, memahami Asmaul Husna, terbiasa hanya takut pada Allah dan tidak takut pada setan. Karena saat sekarang ini Bapak Ibu semuanya, ini yang mungkin sedikit mulai bergeser dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih takut pada corona, kita lebih takut pada yang lain. Allah selalu kita kesampingan. Maka oleh karena ini tugas kita bersama, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita dan juga kepada lingkungan kita. Inilah tugas dari ustazah kita, tugas dari sekolah, dan juga tugas kita sebagai orang tua nantinya untuk memahamkan ini kepada anak-anak kita. Ibadah yang benar, Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan mencoba bagaimana kegiatan ibadah, terutama yang wajib, salat 5 waktu, dan berwuduk dengan benar, dan membiasakan salat-salat sunat, itu juga kita latih dan kita biasakan kepada anak-anak kita. Baca Al-Quran, minimal anak kita pernah khatam Al-Quran 1 kali dalam hidup mereka. Karena kita ketahui juga Bapak Ibu ya, mohon maaf juga, mungkin sebagai interpeksi juga kepada diri kita, bahwa jarang sekali kalau kita tanyakan kepada masyarakat kita, itu rata-rata jarang mereka yang khatam Al-Quran. Maka kita berharap nanti selama sekolah minimal paling kurang itu 1 kali anak-anak kita sudah pernah mengkhatamkan Al-Quran. Tapi yang terjadi di lapangan itu rata-rata ada hampir 5 kali rata-rata anak-anak kita sudah khatam Al-Quran ini. Infak, terbiasa membaca al-mat surat, doa-doa, dan wirid-wirid pada salat. Ini kita juga biasakan di sekolah. Dan juga mengingatkan anak-anak tentang dosa-dosa. Ini selalu kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lanjut. Kita baca aja Bapak Ibu. Berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Anak-anak, bagaimana setelah ini ketika anak-anak kita sudah masuk ke sekolah kita, mereka bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai perkembangannya. Di kelas 1 bagaimana? Ini sudah ada treatment-treatmentnya oleh wali kelas kita. Tinggal nanti mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa memaksimalkan seluruh rangkaian rencana kita untuk mengenalkan anak-anak kita kepada agama, mengenalkan anak-anak kita kepada Islam, mengenalkan kepada anak-anak kita untuk bisa mandiri dan berakhlak mulia nantinya. Cepat saja Bapak Ibu, nah kita lebih banyak nanti kepada ajian diskusi, mungkin bisa kita baca.
Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan kita proses pembelajaran Al-Quran, kita menggunakan irama tartil atau jiharkah, metode umi, dan juga kita berharap nanti setelah mereka menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah kita, bisa mereka hafal Al-Quran 3 juz, khatam Al-Quran minimal 3 kali, dan membaca terjemah Al-Quran juz 30. Ini yang kita harapkan nantinya. Dalam bidang keagamaan, menghafal 40 penggalan hadis arba'in, sirah nabawiyah, sirah sahabat, mengenal ilmuwan muslim, tokoh pejuang muslim, konsep kepemimpinan, mengenal fikih ibadah, taharah, salat, dan puasa. Saya persingkat. Ini sekedar gambar aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan kita di sekolah ini, seluruh waktu siswa di sekolah adalah peluang sekolah untuk melakukan pembinaan dan pembiasaan. Jadi guru-guru kita seperti yang kita sampaikan kita tadi, tidak hanya fokus pada kognitif anak-anak kita saja, bagaimana menjadikan anak-anak kita cerdas secara otak saja, tapi kita berusaha bagaimana anak-anak ini bisa menjadi insan-insan kamil, insan-insan yang bisa menjadikan karakter yang baik pada anak-anak mereka. Jadi seluruh apapun kegiatan, mulai dari mereka datang sampai mereka pulang, itu adalah peluang kita di sekolah untuk melakukan pembinaan dan pembiasaan kepada anak-anak kita. Tidak hanya pembelajaran di kelas, tetapi momen awal pagi, menjelang pulang sekolah, waktu istirahat, waktu salat, dan makan juga dioptimalkan untuk pembinaan dan pembiasaan. Dalam kegiatan mengawali kegiatan sekolah, Pak Ibu, kita selalu melakukan majelis pagi namanya. Sebelum memulai kegiatan materi pembelajaran, itu biasanya guru-guru kita selalu membuka di pagi hari untuk bertanya tentang kondisi siswa, melakukan evaluasi ibadah yaumiyah, tilawah bersama, murojaah hafalah, dan memberikan motivasi harian. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini, karakter anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik. Ini yang kita berharap nantinya. Definisi kebiasaan, ilmu diperoleh dengan belajar, dan sifat santun diperoleh dengan latihan menjadi santun. Jadi semuanya itu harus dilakukan pembiasaan dan pembinaan. Sesuatu yang secara sengaja dilakukan berulang-ulang agar saat itu dapat menjadi kebiasaan yang baik. Maka karakter yang baik itu memang harus dibiasakan dan harus selalu dikawal. Ini tugas yang harus kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah nantinya Bapak Ibu. Ini berarti kita Bapak Ibu semuanya, 5S di hatiku, senyum. Jadi siapapun warga sekolah, baik guru, baik pun anak-anak maupun orang tua, ini adalah menjadi budaya kita. Senyum, sapa, salam. Kalau salam sekarang tidak mungkin berjabat tangan, maka untuk ke depan, untuk salam kita ketika anak-anak kita datang, itu biasanya kita lakukan dengan mengaturkan tangan seperti ini dan tersenyum menyambut anak-anak kita. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu datang mengantarkan anak ke sekolah, kalau memang ada tatap muka nanti, pasti akan Bapak Ibu temukan guru-guru kita yang selalu menginikan tangannya untuk menyambut anak-anak kita untuk datang ke sekolah. Rekam. Ini rencana kita Bapak Ibu semuanya. Ini yang kita rancang ketika edaran dari wali kota belum turun. Ketika edaran dari Diknas kemarin belum turun, kita sudah merancang, mudah-mudahan PPKM ini hanya 20 hari ini saja. Kita berharap hanya selama 10 hari ini saja. Dan setelah itu kita bisa untuk tatap muka dengan anak-anak, kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan kegiatan karakter anak-anak kita di sekolah kita. Ini yang kita rancang Bapak Ibu. Rencananya untuk tatap muka kita berencana kita bagi 2 shift. Ada shift pagi, ada shift siang. Anak kita 30 per kelas, kita bagi 2, 15 shift pagi, 15 shift siang. Karena dituntut oleh selama pandemi itu adalah 50%. Jadi ini kita bagi dan anak-anak kita akan kita pergilirkan setiap sekali seminggu. Bisa mereka memanfaatkan, mendapatkan kegiatan pagi, juga mereka juga mendapatkan kegiatan siang nantinya. Ini shift, pengintan shiftnya. Minggu pertama kelompok A pagi,
minggu kelompok B-nya siang. Minggu keduanya kelompok B pagi, kelompok A-nya siang. Seperti itu terus kita pergantikan. Itu rencana kita. Untuk materi pelajaran kita, untuk kelas 1, tematik sampai kelas 1 sampai kelas 6, Al-Quran setiap hari kelas 1 sampai kelas 6, PI dan PIB. PIB ini adalah pembinaan ibadah anak-anak kita dengan materi-materi PIB yang sudah kita siapkan oleh guru kelas. Itu kelas 1 sampai kelas 6, PJOK, olahraga kelas 1 sampai kelas 6, matematika 2 kali seminggu, itu kelas 4 dan 6. Untuk anak kita kelas 1, lebih kita manfaatkan nanti karena untuk muluknya bahasa Arab, bahasa Inggris tidak kita ajarkan sekarang ini kepada anak-anak kita, tapi kita ganti untuk artikulasi, kalistung, dan karakter siswa. Jadi lebih kita tekankan karena anak-anak kita di TK kemarin belum maksimal dan untuk tatap mukanya, maka artikulasi, kalistung, baca, tulis, dan hitung, dan penerap karakter anak lebih kita tekankan untuk anak-anak kita kelas 1 nantinya. Ini program jaminan mutu kita Bapak Ibu yang akan kita laksanakan. Sadar salat, duha terbimbing, pemantauan ibadah siswa, pengontrolan amalan harian. Jadi setiap hari anak Bapak Ibu semuanya, wali kelas akan mengontrol kegiatan ibadah anak-anak kita melalui buku penghubung ataupun e-learning nantinya. Ini akan selalu dikontrol dan ditanya oleh guru-guru kita. Salat zuhurnya ada tadi nak, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu dipantau oleh guru-guru kita. Dan karakter anak-anak di rumah pun selalu ditanyakan oleh guru-guru kita setiap pagi. Nih, pembiasaan salat berjamaah, bagaimana anak-anak ini cinta salat berjamaah nantinya, pembiasaan zikir dan doa, penguatan karakter melalui peringatan Hari Besar Islam. Ini jaminan mutu kita, sehingga menjadi anak-anak nanti sadar dengan ibadah salatnya. Cinta Al-Quran, kegiatan yang kita lakukan, pembelajaran Al-Sudan, ada hifdzah, ilmu tajwid, khatam Al-Quran, Al-Quran Awur. Peningkatan kualitas dan kuantitas tahfiz siswa, mulanya tahfiz, remedial Al-Quran, takasus, merajaah hafalan mandiri, home tahfiz, kompre hafalan, kompetensi tahfiz, mukayyam Al-Quran untuk anak-anak kita, dan aflah Al-Quran. Bagi anak-anak kita yang sudah mencapai target komprenya, hafalannya sudah 1 juz, nanti ada kegiatan aflah yang dilaksanakan juga oleh sekolah untuk menyambut kemenangan anak-anak kita tersebut. Birrul Walidain, jaminan mutu yang selanjutnya, Birrul Walidain, pengontrolan form pembiasaan siswa di rumah. Jadi karakter anak-anak, bagaimana kegiatan di rumah, adakah membantu orang tuanya, bagaimana sikap mereka di rumah. Nanti Bapak Ibu mau tolong diisi juga instrumen-instrumen yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua nanti untuk dipantau juga di sekolah nantinya. Sehingga nanti guru-guru kita bisa nyambung bagaimana penanaman karakter orang tua di rumah kepada anak-anak dan juga di sekolah nantinya. Cinta keluarga, kita insya Allah akan adakan peringatan hari ayah, peringatan hari ibu, sehingga mereka anak-anak ini memang betul-betul menjadikan orang tua itu cinta mereka yang pertama. Pembelajaran menyenangkan, pembuatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Jadi seluruh lingkungan kita akan kita gunakan untuk media pembelajaran. Kita alhamdulillah sudah ada greenhouse, tanam-tanaman kita, ada birpat, semacam kebun binatang kecil, alhamdulillah sudah ada di Askia, sehingga itu juga akan kita jadikan sebagai media kita. Guru tamu, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti insya Allah Bapak Ibu akan dihubungi oleh wali kelas, diminta kesediaan untuk sebagai guru tamu di sekolah bagi anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu yang profesi sebagai dokter ataupun yang lain, mungkin nanti satu saat mohon kesediaan Bapak Ibu sebagai guru tamu di sekolah kita ini. Insya Allah kita juga akan ada nanti sepakatan bersama orang tua untuk bisa ini juga kita wujudkan bersama. Project based learning, di setiap aktivitas nanti ada proyek-proyek yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Buka dan tutup tema, berbagi dengan sesama, market day, pasar murah di sekolah kita yang penjualnya adalah anak-anak kita sendiri, itu juga kita latih sehingga anak-anak kita bisa berjiwa wirausaha. Cooking class, remedial dan pengayaan bimbel di sudah kelas 6, outbound, training motivasi, riahlah kelas 6, pelaksanaan pilihan pekan kompetisi siswa. Pembelajaran menyenangkan, kita alhamdulillah sudah ada eskul, waktu sebelum pandemi, ini eskul kita, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kalau seandainya tidak mengizinkan ini, kita sudah menjadi juga eskul alternatif, diantaranya coding kit, menulis, menggambar, bercerita, nasid, dan lain-lain, yang juga sedang dirancang oleh kesiswaan,
semuanya plan A, plan B, plan C kan kita coba siapkan. Kalau seandainya memang bisa kita tatap muka, mungkin ekskulnya juga akan kita aktifkan dengan semua seperti ini. Tapi kalau tidak, maka ekskul menyesuaikan juga kita siapkan. Disiplin dan peduli lingkungan, pembiasaan pagi, peduli suami, aksi sosial, fundraising, usbu' rohi, aksi bersih, adiwiyata, lomba internal, dan hari besar nasional. Di Bapak Ibu semuanya, kita berharap dari seluruh aktivitas yang kita lakukan di sekolah ini, apapun kegiatan kita, program kita berharap nanti akan lahir di sekolah kita ini, akan lahir dari sekolah kita ini, anak-anak yang menjadi runtutan kejayaan Islam nantinya di masa depan. Bagaimana kita lihat di sejarah, ada Ibnu Etsam, Bapak Ilmu Optik, tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga ahli dengan kacamata. Ibnu Sina, tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga ahli kedokteran. Ibnu Hayyan, pakar ilmu kimia. Jadi semuanya kita akan berusaha untuk mewujudkan ini berkat kerjasama kita bersama. Sekolah tidak bisa mewujudkan sendiri, tapi itu butuh dari dukungan kita orang tua dan sekolah nantinya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah guru-guru kita di sekolah. Insya Allah ini guru-guru kita yang ceria, guru-guru kita yang bersahabat, dan inilah nanti anak-anak kita akan berinteraksi dengan guru-guru kita yang ada di sekolah seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, apa niat kita, apa keinginan kita bersama, bisa kita wujudkan bersama dengan adanya kerjasama yang kuat antara orang tua dengan sekolah nantinya. Ini rencana kita ke depan. Mudah-mudahan karena sekarang juga ada edaran dari wali kota, maka kita juga melakukan penyesuaian. Karena rencana awal ada kegiatan MPS, pekan masa perkenalan sekolah yang kita jadwalkan selama 1 minggu. Dan di situ akan kita tanamkan karakter-karakter yang baik, budaya-budaya yang baik pada anak-anak kita. Tapi berhubung karena adanya pandemi, karena ada edaran wali kota, maka kita sesuaikan, kita lakukan secara online, nanti akan juga dijelaskan oleh bagian kesiswaan. Mungkin hanya itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Selamat bergabung kembali pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim yang erat nanti selama proses pembelajaran kita di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada kepala sekolah kita, Ustaz Yarman SPD. Baik, berdasarkan jadwal yang kita atur hari ini, insya Allah jam 11 paling lambat kegiatan pertemuan ini sudah kita tutup. Namun sebelum kita masuk sesi diskusi, Ustadz akan sampaikan sedikit schedule MPS siswa. Jadi Bapak Ibu, ini yang sudah kita kirim juga lewat grup. Kalau ada yang belum dapat, ini nanti akan kita kirim ulang. Nah, insya Allah selama 2 pekan ke depan, atau efektifnya selama 7 hari, kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan sekolah yang sifatnya virtual. Jadi silakan nanti ayah bunda di rumah masing-masing dipersiapkan peralatannya berupa laptop, atau kalau tidak laptop HP ya. Tapi sebaiknya kalau ada laptop. Nah ini dia, untuk hari Senin itu kita perkenalan dengan majelis guru dan guru kelas. Insya Allah ini akan dilaksanakan lewat Zoom meeting. Jadi jam 7.30 sampai jam 8 itu nanti wali kelas menyapa. Wali kelas menyapa lewat grup. Apakah video ataupun audio, itu nanti kita serahkan teknisnya kepada wali kelas. Nah, dari jam 8 sampai jam 9 itu perkenalan dengan majelis guru dan guru kelas. Nanti semua guru itu akan kita perkenalkan nanti pada hari Senin. Siapa mengajar apa, posisinya di mana, itu kita perkenalkan. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 itu ada kunjungan dan pengenalan lingkungan sekolah secara virtual. Ini karena kita online lewat Zoom, kita siapkan videonya nanti ya Bu ya, Bapak.
ada video kelas anak kita, ada video kantor, ada video musola, lapangan, greenhouse, dan lain-lain. Nah, disinilah nanti anak-anak kita setelah pandemi ini berakhir beraktivitas. Gitu. Dan mudah-mudahan PPKM kita berharap berakhir sampai tanggal 20 dan tidak diperpanjang lagi ya. Karena ya kita pun tidak ingin berlama-lama anak kita bermain HP dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya di hari yang kedua, nah, sebelum hari kedua kita sampaikan kepada ayah bunda bahwa kegiatan kita setiap harinya itu sampai jam 10. Nanti silahkan ayah bunda persiapkan di rumah. Kemudian hari Selasa 13 Juli itu kegiatan kita. Ini sudah mulai wali kelas mengingatkan di hari pertama, di hari yang kedua ini, pembiasaan mandiri, sholat duha, dan tilawah Quran. Kalau anak kita sudah Quran. Kalau belum, berarti membaca rusdan atau iqra di rumah masing-masing. Nah, ini durasi waktunya setengah jam. Nah, pada jam 8 sampai jam 9.30, 1,5 jam, ini ada penyampaian materi. Sekolahku, rumahku, dan guruku adalah orang tuaku. Ini ada tim yang akan menyampaikan materi ini nantinya lewat Zoom. Hari yang ketiga sama, kegiatan paginya pembiasaan mandiri, sholat, tilawah, rusdan, iqra di rumah masing-masing. Nah, ini mohon kerjasama ya bunda nanti mengingatkan anak kita untuk sholat, kemudian untuk tilawah, ya. Karena kalau kita biasakan anak kita sejak sekarang, mudah-mudahan nanti kita tidak perlu lagi menyuruh, tidak perlu lagi mengingatkan. Nah, justru kita yang diingatkan oleh anak kita, ma jangan lupa sholat, mama jangan lupa tilawah Quran. Nah, seperti itu ya. Kita ingin anak kita nanti yang mengingatkan kita nanti seperti itu. Kemudian materi untuk hari yang ketiga itu temanku, saudaraku, kemudian nanti ada juga praktek permisi, maaf, tolong, terima kasih. Jadi ini praktek 4 kata aja. Jadi memang belum kegiatan belajar yang ini ya, yang dari kurikulum belum ya, ini baru pembiasaan. Sama, setiap hari kita sampai jam 10. Pada hari Kamisnya, ini nanti kita ajarkan anak kita bagaimana adab buang air atau toilet training. Nanti ada praktek toilet training di rumah masing-masing. Nah, jadi bagaimana toilet training ini, mulai masuk toilet itu anak baca doa. Kemudian masuk dengan kaki kiri. Di dalam toilet itu tidak banyak ngomong. Kemudian setelah BAB, BAK disiram. Karena sampai hari ini ada anak kita yang sudah kelas 3 sekalipun, ada yang sudah BAK tapi tidak menyiram. Ya. Jadi ada yang terputus dari toilet trainingnya seperti itu. Nah, ini walaupun sederhana, ini mesti kita dudukkan bersama nanti. Bagaimana anak kita bisa dia cebok sendiri, membersihkan sendiri dan sebagainya. Kemudian hari yang kelima, Jumat, itu materi kita adab makan dan minum ala Rasulullah. Adab makan dan minum ala Rasulullah. Jadi makan dan minum sambil berdiri tidak boleh, gitu ya, kita ajarkan pada anak kita. Kemudian bagaimana cara makan dan minum ala Rasulullah, nah, itu nanti akan kita sampaikan kepada anak kita, yang narasumbernya nanti adalah wali kelas atau ustazah yang ada di sekolah kita, gitu. Kemudian nanti kita praktekkan di rumah masing-masing pada jam 9.30 sampai jam 10, makan dan minum snack atau makan nasi dari rumah masing-masing. Kita perlihatkan di Zoom nanti bagaimana cara makan, dimulai dari doa, kemudian tidak menyisakan nasi dan lain sebagainya. Ini walaupun sederhana, tapi ini sangat bermakna bagi anak kita. Nah, sedangkan hari Senin, Selasa, Rabu itu kita libur ya, ayah bunda. Jadi kalau Idul Adha di Askia itu liburnya 3 hari. Sehari
dan sehari sebelum dan sesudah talipur. Nah, kita kegiatan kembali pada hari Kamis, tanggal 22 Juli. Nah, materinya membaca membuatku gembira. Nanti akan disampaikan. Ternyata membaca itu tidak membuat kita cepat pikun. Ya, salah satu manfaat atau hikmah membaca. Gitu ya. Nah, nanti kita minta anak kita praktek selama setengah jam di rumah masing-masing, diawasi oleh ustazahnya dari sekolah, melihat anak-anak kita membaca buku. Oh, Ustaz, anak saya belum pandai membaca. Ya, berarti melihat-lihat gambar kesukaan. Jadi nanti silakan mama, ayah, bunda siapkan buku kesukaan anak. Ya kan ada buku untuk balita itu ya, anak yang belum pandai membaca, tetapi dia membaca gambar yang bercerita seperti itu. Kemudian hari yang terakhir atau hari yang ketujuh, berhitung itu menyenangkan. Ya. Nanti ada cerdas cermat, ada kuis disiapkan oleh ustazah wali kelas, ada tim yang menyiapkan nanti. Nah, ini nanti ada cerdas cermat seperti itu. Nah, ini dia 7 hari pembiasaan anak-anak kita, dan ini akan saya kirimkan nanti kepada ayah bunda semuanya untuk pegangan di rumah masing-masing. Nah, mudah-mudahan hanya sampai tanggal 20 saja PPKM Kota Padang, dan seterusnya anak-anak kita sudah bisa aktif kembali hadir di sekolah berdasarkan kelompok masing-masing. Kalau kelompok A pekan pertama pagi, ya, B-nya siang. Kemudian pekan keduanya kelompok A dibalik, A yang siang, kemudian B-nya yang pagi. Seperti itu ya, ya benar. Baik, ini sekedar penyampaian singkat saja. Nah, itu presentasi dari kita di sekolah. Kemudian ayah bunda, selama lebih kurang 20 menit lagi waktu kita yang tersisa ini, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas yang ingin ditanyakan, boleh. Atau ada hal-hal lain yang ingin dimintakan informasinya, disilahkan. Nah, untuk bertanya, kesempatan bertanya ini, saya persilakan kepada ya bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan bunda siapa ini? Ini Bunda Nazifah Asabira Ustadz di Arafah 2 Ustadz. Bunda Nazifah, kelas 1 Arafah 2. Ya, silakan bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wali Murid, Bapak dan Ibu Guru, Ustazah, Ustadz, dan Bapak dan Ibu Wali Murid yang kami hormati. Kami ingin menanyakan tentang mungkin seragam Ustadz, walaupun dilakukan sekolahnya di Zoom, namun tentu ada aturan juga dalam seragam yang digunakan. Apakah masih menggunakan seragam atau baju biasa atau sudah seragam sekolah? Dan seragam sekolahnya ini hari-harinya itu kita belum mendapatkan hari apa saja, pakai seragam apa gitu. Kemudian kebetulan anak kami seragamnya itu kemarin itu ditukar, artinya belum ada yang ukurannya M. Jadi masih menunggu dari korporasi, dan di korporasinya itu masih belum lengkap gitu. Nah, ini bagaimana solusinya Ustadz? Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Riki. Baik, Ustaz Zairin. Langsung Ustaz. Langsung ya Ustaz ya? Iya, langsung aja.
Ya, terima kasih Bunda Nazifa. Alhamdulillah untuk seragam kita memang pakai seragam Bunda walaupun kita di rumah. Nanti ada jadwal seragamnya yang akan di buku panduan mungkin sudah ada dibuat oleh Ustaz Zairin. Nanti juga akan dibagi oleh Ustaz Zairin, oleh Kasis. Kita pakai seragam sekolah. Jadi anak-anak ini memang betul-betul merasakan aura sekolah itu. Bagi anak kita yang belum punya atau yang karena ukuran tadi tidak ada, insya Allah bisa disesuaikan aja dulu Bunda, bagaimana itunya. Tapi secara umum kita ada jadwal pakaian seragam anak-anak kita. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, Ya. Bunda. Ya insya Allah nanti ini kita share lagi nanti. Silakan yang lain boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di sini saya Bunda Sabaike Ranina, 1 Arafah 1. Di sini mau menanyakan, anak-anak kita punya buku cetak nggak Ustadz? Kan yang pada saat pembagian kemarin itu kan baru buku tulis ya, kalau nggak salah saya yang dibagikan buku tulis dan buku gambar. Untuk buku cetaknya gimana Ustadz? Terus kalau bisa Ustadz, info-infonya mungkin di grup kelas juga disampaikan gitu Ustadz. Kadang kan kita anaknya kan di satu handphone dua-duanya misalnya gitu yang punya anak. Jadi kadang info kita bukanya kadang yang grup kelasnya lebih fokus ke sana. Minta tolong nanti dari walasnya atau dari Ustadz kan juga ada di dalam grup juga menyampaikan di sana infonya gitu Ustadz. Jadi kan lebih maksudnya yang Arafah 1-nya bagaimana, yang Arafah 2-nya bagaimana gitu Ustadz. Jadi lebih terperinci rasanya gitu Ustadz. Sekedar saran aja sih Ustadz, tapi kalau misalnya memang dari grupnya, memang di grup yang kan itu banyak ya Ustadz, 60 anak gitu untuk di satu ini gitu. Jadi kebanyakan grup, jadi kita juga agak bingung gitu Ustadz, karena kan di satu handphone kadang ada 2 anak gitu Ustadz. Baik, ada lagi nih? Sementara itu dulu Ustadz, karena kan kita Zoom ya Ustadz. Kalau yang untuk proses tatap mukanya nanti kan bisa diinfokan lagi bagaimana sistemnya gitu Ustadz. Langsung Sat. Ya Sat. Baik Bunda, ini camper ya Bunda? Enggak. Ya. Bukan. Jadi Mbak Bunda, nanti setelah ini kita lebih banyak berkomunikasi dengan guru wali kelas karena grupnya kan sudah ada masing-masing kita. Kalau misalnya belum digabungkan, nanti silakan japri saja kami untuk digabungkan di grup kelas masing-masing. Jadi info-info apa masih nanti itu melalui wali kelas. Insya Allah wali kelas kita siap nanti apapun informasi di sekolah akan selalu disampaikan di grup kelas kita masing-masing. Nah itu Bunda. Untuk mengenai buku paket itu koperasi sudah mulai besok, mulai hari Senin, itu sudah standby di sekolah bagi orang tua kita yang butuh buku paket. Tapi untuk 1 minggu ini kita akan kegiatan pembiasaan nih Bunda ya. Jadi apapun buku paketnya nanti, ataupun yang lain-lainnya, akan disampaikan oleh wali kelas kita mengenai kegiatan itunya. Ya Bunda? Terima kasih Ustadz. Ya Bunda. Baik, selanjutnya dari siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung Pak. Perkenalkan saya Charlie, abinya Nabila, Arafah 2 Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum semua yang hadir di Zoom yang berbahagia pagi ini. Waalaikumsalam. Mungkin saya bertanya ke ini Ustaz, yang komite sekolah Ustaz. Mungkin dari tadi belum ada diperkenalkan komite sekolah kita ini seperti apa, terus siapa-siapa saja di dalamnya. Mungkin informasi itu bisa diberikan sekarang atau bagaimana Ustaz? Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait komite Satiki, silakan. Baik, terima kasih Abi Nabila. Untuk komite, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada komite baru
soalnya Pak ya, nanti akan ada perwakilan masing-masing kelas 3 orang kita minta. Lalu setelah itu di bulan Juli ini kita usahakan sudah terbentuk komite baru, karena komite kita yang kemarin sudah habis masa jabatan, beliau sudah menyerahkan mandatnya kepada sekolah, dan insya Allah di bulan Juli ini kita akan mencoba minta kesediaan Bapak Ibu untuk mewakili kelas-kelas masing-masing untuk bisa nanti pembentukan komite baru. Jadi untuk sementara untuk komite kita hari ini itu sudah menyerahkan mandatnya ke sekolah Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti bisa kita sepakati bersama. Karena kita berharap juga di sekolah memang secepatnya komite ini segera terbentuk sehingga bisa nanti komunikasi antara kita dengan orang tua bisa berjalan dengan seimbang nanti. Baik Ustaz Riki, terima kasih penjelasannya Ustaz Riki. Ya, terima kasih Habib Nabila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain bagaimana? Silakan. Jadi kita terbuka saja ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu Ustaz Zirin. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini kita juga akan mengundang Bapak Ibu semuanya untuk datang ke sekolah. Mungkin kita bagi waktunya untuk sekedar melakukan wawancara, karena kita juga ingin tahu bagaimana anak kita, dan juga ada kesepakatan-kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Karena berhubung kemarin ini kita kan tidak ada melakukan seleksi terhadap anak-anak kita. Jadi ada mungkin beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama demi kebaikan pendidikan anak-anak kita di sekolah nantinya. Ya, jadi mohon kesediaan waktu Bapak Ibu nantinya, mungkin waktunya nanti akan dibuat di list atau ditentukan nanti untuk datang ke sekolah. Kita akan mencoba mencari waktu yang terbaik bagaimana bisa kegiatan ini bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Ya, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Wan Setiawan, ayah dari Said dan Saidah yang alhamdulillah bergabung di Arafah 2. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan dalam hal ini terkait dengan metode pembelajaran online, dan yang pertama tentang proses pembelajaran itu, nanti anak kami kan ada 2, jadi saya mungkin bisa menggunakan satu perangkat untuk anak saya. Apakah ini dibolehkan seperti yang terjadi saat ini, satu perangkat online, satu perangkat untuk kedua anak saya. Kebetulan anak saya kan kembar ya Ustadz. Nah, itu yang saya mau tanyakan, ataukah mereka harus menggunakan perangkat sendiri-sendiri? Karena nanti terkait kepada proses pembelajaran, ketika nanti ada interaktif antara guru dan siswa, itu otomatis anak-anak saya harus meresponnya seperti apa. Pertama, yang kedua tentang efektivitas pembelajaran online, mungkin Bapak Ibu guru sudah menjalani selama setahun, bahwa kita juga semua mengetahui bahwa proses pembelajaran dengan daring ini belum menemukan hasil yang cukup efektif seperti dengan metode offline, dan lebih efektif dan dibutuhkan suatu format khusus dari tim pembelajaran sehingga bisa terserap dengan baik kepada siswa yang diajarkan. Jadi kami harapkan mungkin dari tim guru bisa memberikan suatu format pembelajaran yang khusus sehingga bisa terserap oleh anak murid dengan baik, seperti metode-metode yang penugasannya seperti apa, atau format interaktif belajarnya seperti apa. Jadi tidak hanya dengan format tertentu seperti satu arah mereka mendengarkan, seperti sekarang aja anak-anak kami ikut mendengarkan sudah mulai tidak fokus atau lain sebagainya. Jadi saya harapkan mungkin ada suatu pola pembelajaran yang
efektif sehingga apa yang diharapkan dalam konteks pembelajaran itu bisa tercapai oleh anak murid kita. Memang harapan kita semoga ini cepat berlalu dan proses pembelajaran dapat kembali normal dan tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Itu aja Ustadz. Silakan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua ya, perangkat PBM apakah mesti berbeda ya. Kemudian keefektifan pembelajaran antara online dengan offline tentu lebih efektif yang offline seperti itu ya. Bagaimana siasat kita? Ya, langsung Ustaz. Baik, terima kasih Ayah Said, Ayah Saidah, kembar ini Pak ya. Alhamdulillah. Memang kita akui Bapak Ibu semuanya di sekolah, memang untuk kegiatan online yang selama ini yang terjadi, memang sangat-sangat tidak efektif dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Karena tujuan kita memang Qur'ani dan karakter anak yang lebih kita utamakan, memang sangat tidak efektif. Apalagi setelah kita cobakan kemarin tatap muka dengan anak-anak kita, itu sangat jauh perubahan-perubahan yang terjadi. Nilai-nilai yang selama ini kita ajar kepada anak-anak sudah mulai tergerus. Ini tugas kembali kami lakukan mulai dari nol kembali, bagaimana membentuk karakter anak-anak ini. Kita berharap kemarin ini Bapak Ibu sebelum pandemi surat edaran ini ada, karena sebelumnya itu sudah agak melandai di Kota Padang atau Sumbar. Kita siapkan kegiatan offline untuk kegiatan pembentukan karakter anak-anak kita ini. Itu sudah kita siapkan. Tapi berhubung karena udah ada edaran dan kembali seperti itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersiap untuk hal ini. Dan kita sekolah sudah 1 tahun atau 2 tahun kita melakukan pembelajaran online di sekolah, baik online blended kah, campuran antara online dengan offline. Itu sudah kita coba. Itu ada beberapa pelajaran evaluasi yang sudah kita coba perbaiki bersama dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bisa efektif, baik dari segi metodenya, strategi yang lainnya akan selalu kita lakukan pembenahan. Karena kita juga yakin walaupun apapun sebaik apapun yang untuk online ini tidak akan maksimal juga bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berharap sedikit demi sedikit ini bisa menjadi kebaikan bagi anak-anak kita nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, oleh karena ini untuk 1 minggu ini online, kami berharap kepada Bapak Ibu untuk pendampingan anak-anak kita di rumah. Mungkin kalau seandainya Bapak Ibu sibuk kedua-duanya kerja, mungkin ada 1 orang, mungkin atau abang yang bisa mendampingi anak kita di rumah. Karena tanpa ada dampingan anak-anak kita di rumah, dari kelas 1 sampai kelas 6 pun, maka sebaik apapun metode yang dipakai oleh guru-guru kita nanti dalam penyampaian materi atau strategi apapun nanti akan disiapkan untuk ini, maka tidak akan tercapai dengan baik. Maka untuk online ini memang betul-betul ada kedua belah pihak, ada orang tua juga bisa mendampingi anak di rumah, kita berharap. Dan kita berharap juga berdoa online ini tidak selamanya, hanya sampai tanggal 20 saja. Ini doa kita bersama Bapak Ibu semuanya. Untuk mengantisipasi ini, kita di sekolah sudah menyiapkan perangkat untuk Zoom ini. Itu sudah ada sebanyak 7 buah akun Zoom yang kita siapkan untuk pembelajaran anak-anak kita. Apakah nanti metodenya memakai Zoom seperti ini ataupun yang lain. Yang jelas kita dari sarana sekolah, baik dukung internet pun, juga kita sudah siapkan penambahan dari akun Zoom dan yang lainnya. Dan kepada guru-guru pun juga sudah dilakukan pelatihan-pelatihan bagaimana bisa efektif untuk kegiatan pembelajaran online. Jadi ketika pemberian materi nanti tidak hanya ceramah seperti ini saja, mungkin nanti akan diselang-selingi dengan is breaking-nya, dengan hal-hal yang lainnya. Ini akan dilakukan oleh ustazah kita. Yang jelas kita akan berusaha mencoba mencari pola yang terbaik bagaimana ini bisa tersampaikan kepada anak-anak kita. Walaupun kita yakin tidak akan maksimal kegiatan online ini, karena yang namanya anak-anak, berapalah konsentrasi mereka bertahan di depan laptop dan HP ini. Jadi oleh karena itu perlu dukungan dari kita bersama Pak Ibu semuanya. Itu mungkin Pak Ibu.
Untuk perangkat yang satu tadi, karena terkendala perangkat, mungkin nak salah Pak Ibu, yang anaknya 2 atau kembar seperti ini, mungkin pakai satu perangkat saja. Insya Allah nanti akan kita musyawarahkan juga dengan kedua wali kelas bagaimana mensiasati ini. Jadi tidak perlu 2 perangkat sekaligus karena anak kita sama-sama kelas 1 juga kan itu. Ya, karena materinya pun juga rata-rata itu saling sinergi kedua-duanya nanti antara 2 kelas nantinya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Waktu kita akan segera habis. Tapi di sini ada, kita baca chat dulu ya. Izin Ustadz, selama online pakaian anak-anak kita baju sekolah atau bebas sudah dijawab tadi ya. Insya Allah nanti ada baju seragam. Nanti kita kirimkan seragamnya apa saja. Ini ada chat dari Bunda Alia, Arafah 1, Ustadz. Saya Ibu Widya Iswara di Kemensos. Kalau diizinkan saya bersedia menjadi guru tamu dengan materi menjadi percaya diri dan menyayangi sesama. Karena di samping calistung juga nilai-nilai kemanusiaan perlu ditanamkan ke anak-anak agar tumbuh jiwa yang baik yang terhubung dengan kemanusiaan dan keilahian. Nah, ini kita harapkan. Alhamdulillah. Sazirin langsung dicatat, Sazirin. Iya, ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ya. Zoom kita hari ini juga kita rekam ya dari awal sampai akhir. Jadi nanti kita carikan waktu yang khusus ya untuk Bunda Alia, seperti itu ya. Bunda Alia nanti kalau bisa tidak hanya untuk anak kelas 1 saja, tapi juga untuk semua kelas. Iya. Seperti itu. Ada lagi nih Ustaz, bagaimana men-set waktu sekolah karena pekerjaan orang tua yang tidak bisa mendampingi anak waktu online, apalagi waktu yang digunakan waktu kerja. Gitu ya. Ya, kalau pengalaman sebelumnya Sariki ya, bagi orang tua yang kedua-duanya sibuk dan tidak ada yang mendampingi anak belajar, nanti ada semacam penugasan dari sekolah begitu ya. Tapi kalau masa MPS ini kita berharap sangat ada yang bisa mendampingi begitu ya. Karena kalau langsung tugas kan bingung juga anak ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama MPS ini juga belum ada penugasan untuk anak kita. Paling yang bisa kita berikan nanti adalah semacam rekaman video Zoom untuk anak kita yang memang tidak bisa ikut dia, maksudnya orang tuanya tidak bisa mendampingi seperti itu. Karena kalau dikasih saja HP sama anak tanpa didampingi, khawatirnya belajarnya cuma 1 jam, main gamenya bisa 10 jam seperti itu. 1 jam itu udah cukup. Jadi kita juga tidak ingin nanti selama pembelajarannya tidak didampingi seperti itu. Jadi orang tua di rumah memastikan anak memang belajar ya, tidak main membuka situs yang lain atau tidak main game atau apalah namanya begitu. Jadi ketika selesai belajar maka HP-nya kita stop, laptopnya kita stop. Nanti kita inginnya sedikit ya. Nah, ada juga kasus Zarin, maaf Pak Ibu, ada orang tua kita, ini pengalamannya Pak Ibu ya, pengalaman yang kemarin ini, ada orang tua yang hanya orang tua yang belajar di kantor tanpa ada anak kan, jadi penugasan pun dikerjakan oleh orang tua. Ini mohon, jadi mudah-mudahan ini ke depan tidak terjadi lagi, hanya sektor untuk absen saja kan itu. Jadi apa yang kita inginkan kadang-kadang kan tidak tercapai jadinya. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu semuanya komunikasi Bapak Ibu dengan wali kelas apapun nanti, silakan insya Allah wali kelas siap 24 jam. Apapun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan dijawab. Kalaupun saya terlambat mungkin bisa jadi HP-nya sedang dicas ataupun yang lain mungkin kita maklumi. Kalau saya perlu ya dijapri aja ataupun kepada kepala sekolah kami pimpinan insya Allah siap untuk itu. Baik, berikutnya ada saran ya saat aplikasi pembelajaran online mungkin dapat juga dikombin dengan aplikasi lain seperti WA Group selain Zoom Meeting. Insya Allah ini usulannya kita tampung ya. Nah Bapak Ibu, kami berharap setelah masa online ini berakhir, anak-anak kita bisa belajar kembali tatap muka. Dan tatap muka itu sudah didesain oleh sekolah, anak tidak lagi berinteraksi dengan HP, tidak lagi berinteraksi dengan laptop dan lain sebagainya.
Insya Allah mudah-mudahan ini segera berakhir dan ini tidak lama. Ya, kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita, yang harus yang mana pada jam 11 ini sudah ada agenda lain yang mesti kita laksanakan, maka mohon maaf pada jam 11 ini kita tutup kegiatan kita. Dokumentasikan dulu Pak Zairin. Iya. Videonya boleh. Ya, sebelum dokumentasi ini masih ada ini ya, pertanyaan, apakah ada home visit dari guru-guru ketika pembelajaran tidak memadai? Home visit, kalau selama ini home visit yang kita lakukan Bapak Ibu, kalau anak kita memang benar-benar bermasalah misalnya, nah itu kita datangi. Nah, masalahnya di mana? Apakah yang bermasalah itu anaknya, atau yang bermasalah itu kesibukan orang tuanya yang tidak sempat mengajar anaknya di rumah? Itu ada semacam home visit. Kalau pembelajaran tidak memadai, Ustaz Sariki, misalnya kalau di masa online bagaimana Ustaz? Kalau dari agenda kita sebenarnya kan ada Bapak Ibu home visit, tapi berhubung pandemi ini juga mungkin kadang-kadang kecurigaan terhadap orang yang baru itu kadang-kadang kan itu yang kita takutkan. Jadi untuk sementara Bapak Ibu selama pandemi mungkin kalaupun seandainya nanti mungkin orang tua ataupun kita perlu nanti untuk dikonfirmasikan kepada orang tua ataupun kepada anak, mungkin kami komunikasikan dulu dengan Bapak Ibu. Contoh mungkin seandainya Zafid sebagai wali kelas 1 Arafah butuh untuk komunikasi yang lebih lanjut dengan anak dan orang tua. Mungkin nanti akan disampaikan dulu kepada Ibu, bisa anak kita datang ataupun bisa itu yang lain. Karena untuk pandemi ini kita harus berhati-hati juga ya Pak Ibu ya. Dan mungkin kita langsung kunjungi ataupun yang lainnya pasti akan kita komunikasikan dulu. Nah, tapi untuk pandemi ini kita memang perlu juga jaga dulu Bapak Ibu. Insyaallah dalam agenda kita memang ada ketika kita yang dulu tetap ada untuk home visit ini, tapi memang perlu yang jelas kita akan komunikasikan nanti kepada orang tua. Baik, terakhir kita foto bersama Bapak Ibu. Kita ambil foto, silakan yang tidak aktif videonya diaktifkan, kita ambil fotonya. Di samping memang kita rekam juga ya. Satu, atau perlu tangannya seperti ini. Seperti ini. Ada dua ya, ada dua. 1, 2, 3. Iya, nanti kita kirim di apa ya, di grup. Kemudian layar yang kedua. Layar yang kedua, itu yang pertama tadi, ini layar yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengambil foto. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda. Kita ingin berlama-lama lagi dalam ruangan Zoom meeting ini. Namun karena waktu yang membatasi kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mohon maaf atas segala kata-kata kami dari pihak sekolah yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Pak Nabila.